Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Khalisyah Akila dengan NPM 2310084. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subelo atas kesempatan saya untuk mempresentasikan materi ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi untuk UTS mata kuliah Sosiologi Hukum dengan judul Sosiologi Hukum sebagai Tool of Analysis atau Sosiologi Hukum sebagai alat analis. Sebagai pengantar, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Disiplin ilmu ini mengkaji bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, dan juga sebaliknya. Bagaimana dinamika sosial dalam masyarakat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Sosiologi hukum bersifat empiris dan deskriptif, menggambarkan realitas sosial dan fenomena hukum, bukan sekadar norma-norma yang tertulis. Untuk memahami peran sosiologi hukum sebagai alat analis, kita perlu mengetahui perkembangan disiplin ilmu ini melalui pemikiran tokoh-tokoh pentingnya. Eugen Ahrlich memperkenalkan konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ahrlich, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada legislasi, ilmu hukum, atau keputusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Rosepound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering, yang artinya hukum bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Max Weber memberikan kontribusi melalui konsep rasionalisasi hukum dan tipologi hukum, yang menunjukkan bagaimana hukum berevolusi dari bentuknya yang tradisional menuju bentuk yang lebih rasional dan formal. Donald Black mengembangkan teori perilaku hukum sebagai bentuk kontrol sosial dan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang berbeda. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sosiologi hukum sebagai alat analisis, penting untuk memahami karakteristik utamanya. Pertama, sosiologi hukum bersifat empiris, yang artinya didasarkan pada fakta dan observasi, bukan pada asumsi-asumsi normatif. Yang kedua, sosiologi hukum bersifat teoritis, artinya berusaha mengembangkan teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial. Yang ketiga, pengetahuan dalam sosiologi hukum bersifat kumulatif, berkembang atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat, sosiologi hukum bersifat non-etis, yang berarti tidak membahas baik buruknya hukum, melainkan mengamati bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Terakhir, sosiologi hukum lebih fokus pada analisis, bukan pada pembentukan kebijakan. Meskipun temuannya dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Lalu, masuk pada pokok pembahasan utama kita. Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum sebagai tool of analysis atau alat analisis? Tool of analysis dapat dipahami sebagai seperangkat metode yang bisa dipakai untuk pendekatan, untuk memahami fenomena sosial dan hukum. Sosiologi hukum menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan kita menganalisis permasalahan hukum tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dari perspektif sosial. Sebagai alat analisis, sosiologi hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membedah hubungan sebab akibat antara fenomena hukum dan fenomena sosial. Misalnya, mengapa suatu undang-undang gagal diimplementasikan dengan baik di masyarakat? Atau, mengapa tingkat kepatuhan terhadap aturan tertentu sangat rendah?
Lebih jauh, sosiologi hukum membantu mengungkap pola-pola sosial di balik fenomena hukum, sehingga kita dapat memahami realitas hukum realitas hukum secara lebih utuh dan kontekstual. Lalu selanjutnya sebagai alat analisis. Sosiologi hukum memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, analisis struktural, yang mengkaji struktur sosial yang mempengaruhi hukum. Ini mencakup bagaimana struktur kekuasaan, sistem ekonomi, dan stratifikasi sosial mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Misalnya, bagaimana stratifikasi sosial dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan. Yang kedua, analisis kultural, yang berfokus pada nilai-nilai budaya yang mempengaruhi hukum. Ini termasuk hubungan antara norma sosial dan norma hukum, serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat terbentuk. Sebagai contoh, mengapa beberapa masyarakat cenderung lebih patuh pada hukum adat daripada hukum formal negara. Melanjutkan dimensi analitis, yang ketiga adalah analisis interaksional. Dimensi ini mempelajari interaksi antara aktor-aktor dalam sistem hukum, seperti hakim, pengacara, polisi, dan juga masyarakat umum. Analisis ini juga mencakup proses negosiasi dan tawar-menawar dalam penerapan hukum, serta pola komunikasi hukum dalam masyarakat. Yang keempat, itu ada analisis fungsional, yang mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Dimensi ini juga membahas disfungsi hukum dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penerapan aturan tertentu. Misalnya, bagaimana suatu undang-undang yang bertujuan mengurangi kejahatan justru menciptakan pasar gelap atau praktik-praktik ilegal yang baru. Untuk mengoperasionalkan sosiologi hukum sebagai alat analisis, digunakan berbagai metode penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif meliputi survei dan statistik hukum yang dapat memberikan gambaran makro tentang fenomena hukum. Analisis data pengadilan seperti jumlah kasus, jenis putusan, dan lama proses persidangan. Juga dapat memberikan pola-pola penegakan hukum yang dapat dianalisis lebih lanjut. Lalu ada pendekatan kualitatif. Di sisi lain mencakup studi kasus mendalam yang memberikan pemahaman kontekstual tentang kasus hukum tertentu. Observasi partisipan dalam institusi hukum seperti pengadilan atau kantor kepolisian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum beroperasi sehari-hari. Wawancara dengan aktor-aktor hukum dan masyarakat juga dapat mengungkapkan persepsi dan pengalaman mereka terkait hukum. Nah, mari kita lihat beberapa contoh konkret penerapan sosiologi hukum sebagai alat analisis. Yang pertama, ada analisis kesenjangan hukum atau bisa disebut dengan gap analysis. Pendekatan ini mengkaji perbedaan antara law in books, yang artinya hukum yang tertulis, dan law in action, yang artinya hukum yang diterapkan. Melalui analisis ini, kita dapat memahami mengapa peraturan tertentu tidak efektif di lapangan. Apakah karena kurangnya sosialisasi, ketidaksesuaian dengan nilai-nilai masyarakat, atau masalah dalam penegakan. Yang kedua ada analisis konflik sosial. Analisis konflik hukum, yang mempelajari pertentangan antara berbagai sistem hukum seperti hukum negara dan hukum adat. Analisis ini juga mengkaji konflik kepentingan dalam proses legislasi dan mungkin melibatkan kelompok-kelompok kepentingan dengan agenda yang berbeda. Melanjutkan contoh penerapan, yang ketiga adalah analisis efektivitas hukum. Ini mencakup evaluasi dampak undang-undang baru terhadap masyarakat dan mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Analisis semacam ini penting untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum telah mencapai tujuannya atau perlu direvisi. Yang keempat, ada analisis akses terhadap keadilan yang mengkaji hambatan struktural yang dihadapi masyarakat dalam mengakses sistem peradilan. Ini bisa berupa hambatan ekonomi, geografi, sosial, ataupun kultural. Analisis ini juga mempelajari ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Lalu selanjutnya ada penggunaan sosiologi hukum sebagai alat analisis memiliki beberapa kelebihan yang penting. Yang pertama itu sosiologi hukum menyediakan pemahaman kontekstual tentang hukum. Membantu kita melihat hukum tidak sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Yang kedua, ada sosiologi hukum membantu mengungkapkan realitas di balik formalitas hukum, seperti politik hukum, ekonomi hukum, atau budaya hukum yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Yang ketiga, sosiologi hukum dapat menjelaskan kesenjangan antara tujuan hukum dan implementasinya, sehingga kita dapat memahami mengapa beberapa kebijakan hukum gagal mencapai tujuannya. Yang keempat, sosiologi hukum mengidentifikasi faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum, seperti faktor sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang terakhir, sosiologi hukum memberikan basis empiris untuk reformasi hukum, sehingga perubahan hukum dapat didasarkan pada bukti-bukti empiris, bukan sekedar asumsi normatif. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penggunaan sosiologi hukum sebagai alat analisis juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama itu kompleksitas fenomena sosiologi hukum yang tidak selalu mudah untuk dipahami dan dijelaskan. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat kompleks dan tidak multidimensional. Yang kedua, keterbatasan metodologis dalam mengukur pengaruhan hukum terhadap perubahan sosial atau sebaliknya. Misalnya, sulit untuk mengisolasi efek hukum dari faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku sosial. Yang ketiga, dinamika perubahan sosial yang cepat, yang membuat temuan-temuan sosiologi hukum cepat kadaluarsa dan perlu diperbaharui terus-menerus. Yang keempat, tantangan dalam mengintegrasikan temuan empiris ke dalam kebijakan hukum, karena perbuatan kebijakan mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor politik daripada bukti empiris. Yang terakhir itu ada ketegangan antara pendekatan normatif yang berfokus pada apa yang seharusnya dan pendekatan empiris yang berfokus pada apa yang terjadi dalam studi hukum. Lalu, untuk memahami lebih konkret bagaimana sosiologi hukum dapat digunakan sebagai alat analisis, mari kita studi kasus tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi, kita dapat menganalisis disparitas dalam penerapan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU ITE yang memiliki rumusan-rumusan multifasir yang sering digunakan secara selektif. Analisis ini dapat mengungkapkan bagaimana kekuasaan berperan dalam penegakan hukum. Kita juga dapat mengkaji dampak sosial UU ITE terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Apakah UU ini menciptakan chilling effect, di mana orang menjadi takut mengekspresikan pendapatnya di media sosial. Selain itu, analisis sosiologis dapat mengungkap hubungan kekuasaan dalam penegakan UU ITE. Apakah ada pola di mana UU ini cenderung digunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar terhadap pihak yang lemah? Yang terakhir, analisis ini juga dapat mengkaji kesenjangan digital dan implikasinya terhadap keadilan. Bagaimana akses yang literasi digital yang tidak merata mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan terhadap UU ITE. Berdasarkan pembahasan kami,
Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum sebagai alat analisis memiliki peran penting dalam memahami fenomena hukum secara komprehensif. Sosiologi hukum membuka kotak hitam sebagai sistem hukum, mengungkapkan mekanisme internal yang mungkin tidak terlihat dari perspektif normatif. Pendekatan ini menghubungkan hukum dengan konteks sosialnya, membantu kita untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial, bukan hanya sebagai teks peraturan. Sosiologi hukum juga memberikan perspektif empiris terhadap fenomena hukum, menganalisis bagaimana hukum benar-benar beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kritis terhadap fungsi dan dampak hukum, sehingga kita dapat melihat tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kegagalan dan efek samping dari kebijakan hukum. Terakhir, sosiologi hukum menyediakan dasar ilmiah untuk reformasi hukum, sehingga perubahan hukum dapat didasarkan pada bukti empiris, bukan sekadar ideologi atau kepentingan politik. Berdasarkan pemahaman kami tentang sosiologi hukum sebagai alat analisis, ada beberapa implikasi dan rekomendasi yang dapat diajukan. Untuk kalangan akademis, perlu adanya penguatan riset empiris di bidang hukum, yang tidak hanya berfokus pada aspek doktrinal, tetapi juga pada aspek sosial dan hukum. Pengembangan metodologi yang lebih canggih juga diperlukan untuk memahami hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat. Untuk praktisi hukum, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dalam penerapan hukum, tidak hanya teks undang-undang. Evaluasi dampak sosial dari putusan hukum juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak menghasilkan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Untuk membuat kebijakan, analisis sosiolegal perlu dilakukan sebelum pembuatan undang-undang untuk memahami bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum juga diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dalam implementasi dan merumuskan solusi yang tepat. Demikianlah presentasi saya tentang sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sosiologi hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf untuk kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.